Casnya ketinggalan tadi. Pak Kabidin mana tadi? Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutin kita Talk. Insya Allah ini pengajian kita artinya terakhir karena kita besok sudah masuk bulan Ramadan, mungkin kita libur. Bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang kami hormati Ustadz kita Ramadan, ya insya Allah yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita, rutinitas kita, mengasah iman kita supaya lebih tajam, supaya kita lebih giat lagi dalam beribadah. Kepada Ustadz kami persilakan. MC-nya kagok gitu. Belum dibuka masalahnya. Marilah kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah tausiah. Live lagi. Pertama-tama marilah kita membacakan surat Al-Fatihah dulu untuk almarhumah ibunda dari Bapak Asep yang beberapa hari kemarin, 1 atau 2 minggu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin kita niatkan sekaligus untuk orang tua kita juga, Bapak Ibu kita mungkin yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, kita doakan dengan surat Al-Fatihah ini kita kirimkan pahalanya untuk mereka semua yang ada di alam kubur. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afwanha wa'atir rasulha wa musliman sadaqah waghsilha bil ma'i wassalji wal barad wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa thawbul abyad min al-nas. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa lana min rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul lagi di sini untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan setiap pekan untuk bersilaturahim, saling talabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah waktu-waktu yang berkah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Pada malam hari ini tausiah yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa pahala itu tergantung kepada kesulitan melaksanakannya. Ada dalam bahasa Arab itu dikatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Al-ajru pahala ala qadri masyaqqah, tergantung kepada tingkat kesulitan. Jadi semakin sulit kita melakukan sesuatu, semakin pening, semakin ribet, semakin semakin pusing gitu ya kita melakukan sesuatu, beramal terhadap sesuatu itu adalah pahalanya semakin
besar. Contohnya begini, orang yang ke masjid tanpa halangan, tanpa godaan, dengan orang yang ke masjid penuh dengan godaan dan tantangan, kira-kira pahalanya lebih besar yang mana? Iya, tantangan. Coba ini kan tantangan kita. Udah komat, tinggal, waduh, dapat orderan, kabur nggak tuh? Kabel. Yang ketawa. Nah, itu. Tantangan itu. Dengan orang yang setiap hari bolak-balik ya ke masjid tanpa ada tantangan, dan itu kan tantangan ya, tantangan dan godaan. Luar biasa pahalanya daripada orang yang tadi itu. Betul nggak kira-kira? Karena memang terkadang iman kita lagi lemah-lemahnya juga kalah dengan orderan yang seperti tadi itu. Udah di depan masjid, udah komat, kabur gara-gara ada. Ini nggak nyindir siapa-siapa ya, cuma nyindir kantung semuanya. Nanangin. Nanangin. Gak apa-apa, namanya kehidupan ya begitulah ya, Mas, tenang ya. Nah itu. Sama halnya begini, misalkan Pak Eko jadi anggota dewan, amin. Amin. Ya, sekarang ini menjadi dewan masjid ya kan, anggota dewan juga. Belum ada modal. Dewan masjid. Pak Eko jadi anggota dewan, punya gaji 25 juta, amin. Amin. Udah jadi pejabat, rumahnya tingkat, gajinya berlipat-lipat, anaknya hebat-hebat, istrinya kan begitu. Infaknya dalam 1 bulan gitu ya, 25 juta, infaknya dalam 1 bulan itu 1 juta. Wah, keren gitu. Keren. Tapi ada orang yang gajinya 5 juta misalkan. Gajinya 5 juta, infaknya juga 1 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana lebih sulitnya antara yang 25 juta ngeluarin 1 juta dengan yang 5 juta ngeluarin 1 juta. Allah nggak melihat, keren nih orang infak cash 1 juta, kan keren tuh ya. Tapi ternyata itu biasa-biasa saja karena Allah nggak melihat nominalnya, tapi Allah melihat kesulitan kita dalam melakukan infaknya. 100.000 bagi orang yang gajinya 1 juta, berat kan ya? Dengan 100.000 bagi orang yang gajinya 10 juta, biasa aja. Kira-kira begitu. Maka Allah nggak melihat nominal, tapi Allah melihat tingkat kesulitan kita dalam melakukan ibadah tersebut. Kita yang 1 harinya bawa pulang uang 100.000 misalkan gitu ya. Siapa tuh yang 100.000 setiap hari? Wah, Apalagi sekarang udah berat ya. parkir yang nggak berat. Hebat banget ya nyari seserannya itu. Luar biasa. Semua bisa jadi duit ya. Bawa pulang setiap hari 100.000. Nah, kan hebat kalau misalkan bawa pulang uang 100.000 nggak seberapa, tapi dalam 1 hari dia infak subuhnya taruhlah. Nah itulah pahala yang istimewa di hadapan Allah tuh, pahala-pahala yang seperti itu. Yang apa namanya tadi bahasanya, yang sulit untuk dilakukan. Apalagi pahala yang istimewa di hadapan Allah itu adalah ibadah, amal soleh, pekerjaan, perbuatan yang dilalaikan oleh banyak orang. Yang dilalaikan oleh banyak orang. Semakin orang lalai, nggak ngerjain itu, tapi ada orang yang ngerjain. Contohnya begini. Setelah sholat fardu, sholat apa yang setelah sholat fardu ya, di luar sholat fardu nih, sholat apa yang paling istimewa? Sholat sunat. Sholat tahajud.
Mengapa sholat tahajud itu istimewa? Karena berat bangun. Dilakukan saat orang sedang terlelap, terlena, lalai, tidur. Gitu. Iya kan? Maka dia menjadi istimewa ketika apa? Orang banyak melalaikan. Nanti di bulan puasa ada waktu-waktu yang istimewa di saat orang lalai. Ini harus kita paham. Ada waktu-waktu yang istimewa di saat orang lalai. Ketika bulan puasa, kapankah waktu istimewa itu? Iya, setiap harinya. Kapan itu? Buka puasa. Wah, betul. Berbuka puasa. Oh, Alhamdulillah selamat dari sana. Dalam hadis, ini hadisnya hadis sahih ya, hadis sahih dijelaskan bahwa indal iftar utaqa minan nar. Bahwa setiap waktu berbuka puasa itu ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi setelah ketika menjelang berbuka puasa, kan orang sedang lalai itu lagi ngapain coba? Ada yang sibuk dengan es cendolnya, ada yang makanannya, ada yang jalan-jalan dengan ya bukan semuanya sedang sibuk dengan bagaimana saya mau makan gitu. Tapi sangat sedikit saat itu di saat orang lalai ada orang yang istighfar, meminta ampunan Allah. Itulah waktu-waktu yang istimewa sebenarnya dilakukan untuk istighfar, mohon ampunan di saat orang sedang lalai. Jadi besok ketika menjelang berbuka puasa itu sediakan waktu 3 menit, 5 menit untuk banyak istighfar. Itulah waktu yang mulia. Jadi jangan justru kita sibuk dengan ini dan itu, apalagi ya sama kayak tadi orderan itu kita stop. Sudah menjelang maghrib, orderan kita stop, kita siap-siap berbuka puasa, sudah nyiapin air dan takjilnya. Segera konsentrasi untuk banyak istighfar. Itu waktu istimewa. Itu waktu istimewa. Jadi itu teman-teman, paling tidak ada dua hal nih yang harus kita sadari, kita jadikan bekal. Yang pertama, ibadah menjadi istimewa, amal soleh menjadi istimewa. Yang pertama karena apa? Sulit untuk dilakukan. Yang kedua, ketika banyak manusia yang lalai. Kalau kita melakukan itu, sesuatu yang sulit, maka pahalanya akan luar biasa. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang banyak dilalaikan oleh orang, maka itu juga pahalanya akan luar biasa. Mungkin dua itu saja, banyak. Mudah-mudahan bisa dapat kita renungkan dan bisa sama-sama kita amalkan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan agenda-agenda kita untuk memasuki bulan puasa. Ini ngomong-ngomong kita makan-makan jadi sekarang. Sepi aja. Nggak ada turun. Oke, itu dulu. Kalau mau tanya jawab silakan. Ya buat teman-teman, kalau mau ada bertanya, tanya kok bagaimana? Biasanya Pak Eko. Mas sana, oh iya, silakan bertanya. Ya, untuk besok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan khusus untuk Ustaz karena dia juga bertanya berapa Ustaz untuk mematahkan jawaban. Jadi gini Ustaz, saya alhamdulillah sudah 3 tahun lebih saya anak terakhir. Kalau saya jawab saya disuruh untuk rumah takwa. Gitu. Nah, maksud saya ini pertanyaannya dalam Islam itu apakah boleh seorang anak menitipkan anaknya lagi artinya dibentuk diasuh ke orang tuanya mbahnya gitu. Jadi saya punya anak tapi ke orang tua saya ataupun sebaliknya ke orang tua saya itu hukumnya seperti apa. Nah kemudian asalkan saya keluar dari rumah karena kaitannya ingin mandiri ya Ustaz. Keluar dari rumah dan bergabung sama orang tua lagi karena kan setahu saya kalau dalam Islam itu kan dalam satu rumah kalau ada 2 kakak kemungkinan besar akan terjadi masalah. Mungkin itu menantu dengan mertua atau orang anaknya sendiri dengan orang tuanya kan. Maksudnya untuk hukum Islamnya itu yang paling baik itu seperti apa? Karena ini yang saya alami sekarang kan saya masih bahasanya mengalami kehidupan yang baru menikah, baru punya anak, lalu pindah. Dan banyak sekali omongan nggak usah pindah, dia pulang aja. Mic-nya mana? Satu lagi, mic cek mana? Bisa. Mic-nya satu. Teman saya kan dari mandiri, Ada 2. salah dengan pilihan saya. Malah belum apa udah rusak. Gitu. Menurut jawaban ya hukum Islamnya baik. Jadi agak serius banget ini kayaknya. Ya Mas Nuri ya, dalam mendidik anak itu diwajibkan memang kepada kedua orang tuanya. Dan seorang ibu itu mempunyai peran dalam membantu suaminya. Jadi bukan hak kewajiban itu hak kewajiban mendidik anak itu kepada seorang ibu, tidak. Tapi istri adalah pembantu seorang suami. Tetap yang mempunyai tanggung jawab adalah laki-laki, kepala rumah tangga itu, yaitu kita sendiri. Nah, ada pun teknisnya nanti di rumah istri itu dijadikan sebagai pendidik anak, tapi tetap kepala sekolahnya adalah seorang ayah. Gitu. Gak boleh misalkan saya urusan nyari nafkah, ibu urusan mendidik anak. Nggak ada, dalam Islam nggak ada bahasa seperti itu. Nggak ada. Tetap urusan pendidikan hanya dibebankan tanggung jawabnya adalah seorang ayah, kepala. Tapi seorang ayah bisa mendelegasikan tugas tersebut kepada seorang ibu. Jadi bapak, ayah tetap menjadi leadernya, pemimpinnya dalam rumah tangga itu. Terus yang mau ditanyain adalah kalau anak itu kita titipin kepada nenek gitu ya, nenek atau ya kepada kakeknya gitu ya, mbahnya gitu. Ini bagaimana? Ini sekali lagi mengapa gitu harus dititipkan? Apakah orang tuanya nggak sempat mendidik anaknya, kan begitu kan? Apakah nggak sempat untuk membesarkan anaknya seperti itu? Apakah tidak ada cara lain ya untuk menjaga dan mendidik anaknya gitu? Sama itu, ya silakan ditanya oleh Mas Nuri sama keluarganya, sama istrinya gitu. Mengapa harus menitipkan kepada mbahnya? Karena memang anak itu harus menjadi tanggung jawab kita. Gak bisa dititipin gitu ya. Apalagi ke mbahnya atau ke mbahnya mungkin hanya sekali 2 kali untuk nengok cucunya supaya senang, supaya rame rumahnya kan gak apa-apa gitu. Tapi kalau dibebankan untuk setiap hari ngurus anak kita,
ini salah, ini keliru gitu, nggak boleh. Kalau sekali-kali main ke tempat mbah untuk ya silaturahim dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Tapi itu kembali lagi kepada komunikasi di keluarga. Ada apa sehingga anak harus dititipin ke mbahnya. Komunikasi ke keluarga dulu itu ya. Mas Nuri, keluarga sama mbahnya yang lebih tahu lah mengapa harus seperti itu. Gitu ya. Lain halnya, kita misalkan tinggal di rumah orang tua. Tinggal di rumah orang tua dan kita di situ juga ikut orang tua atau kita juga masih apa namanya ya dalam rumah itu masih bersama mbah, kemudian kita masih tinggal dengan keluarga di situ juga. Karena kita kembali ke situ juga, pulang ke situ juga. Mungkin lebih menurut saya itu lebih bisa dimaklumin lah gitu ya. Karena kita masih ada tanggung jawab di rumah kita, rumah tersebut gitu. Mungkin itu kalau secara hukum Islamnya hak asuh anak itu tetap dikembalikan kepada seorang ayah dan ibunya. Kecuali kalau ada hal-hal yang seperti itu ya silakan dikomunikasikan kepada keluarganya. Kemudian kalau mengenai saya mau mau mandiri ya keluar dari itu juga sekali lagi adalah bahasa komunikasi di keluarga. Dalam hal ini kan apalagi kita anak laki-laki, Mas Nuri anak laki-laki mungkin obsesinya tinggi, punya pengen mencari pengalaman dan seterusnya begitu. Menurut saya kalau itu bisa dijelaskan dengan baik-baik dan dengan tujuan itu saya rasa nggak ada masalah. Kita meninggalkan rumah Prabon tadi dengan tujuan-tujuan tadi itu. Ya tinggal dilihat bagaimana masalah-masalahnya dan komunikasinya harus komunikasi yang lancar, yang maksudnya dalam hal ini bisa diberikan pengertian. Orang tua kita di rumah itu bisa diberikan pengertian. Keluarga bisa diberikan pengertian dengan apa yang kita inginkan ini. Jangan sampai kita kita punya keinginan seperti itu nggak dikomunikasikan, jadinya salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Mas Nuri, mudah-mudahan bisa membantu untuk menguatkan Mas Nuri. Tapi kalau misalkan Mas Nuri belum puas, nih di samping saya juga masih ada Ustadz yang mungkin beliau lebih berpengalaman, banyak makan garam. Makan gula saya dibanyakan. Garam nggak kuat. Itu begitu Mas Allah ya. Itu kan cuma saran aja ya, dikembalikan kepada diri masing-masing gitu. Mungkin ada yang lain, Mas Nanang, hak angket atau apa nih? Ya. Kan katanya itu dibuat ibadah. Kalau itu sebagian harga mungkin bagaimana tuh sekarang? Mati. Gimana? Pelan santai. Nanti kita makan nanti. Ya. Kalau itu sebagian hari itu bagaimana hukumnya? Oh ya, itu satu. Kalau kita berpuasa dan awal terbuka nih, ini saya Pak Ustaz yang berjawab. Alhamdulillah. Syukurillah. Ya betul. Puasa tidur di bulan puasa itu Pagi hari. bisa dinilai ibadah kalau daripada saya daripada saya ngayang apa ya? Apa ngayang bahasa kita sih? Bolang kali ya. Bolang yang gak jelas. Sono kemari ngelihat aurat kayak tadi kan. Ada pengen saya tidur aja. Kalau gitu. Atau daripada saya main gaple ya, main taruhan
Nah, mendingan saya tidur aja dah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidur sepanjang hari, terus kita nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngaji, nggak mau menerima orderan juga nggak mau, ya itu bukan masalahnya, bukan boleh enggaknya, cuma rugi, alangkah ruginya kita gitu, rugi aja. Yang harusnya kita di bulan puasa itu ngumpulin pahala, cuma gara-gara tidur. Nah, tinggal kan kita bagi waktu, kapan kita mau tidur, Duh, itu aja Mas. makasih. Kapan kita mau tidur, mau ibadah, tinggal dibagi aja, gitu. Tidur menjadi pahala kalau kita niatin, saya mau tidur siang ini supaya nanti malam saya mau ngaji 1 juz. Wah, itu jadi pahala tidurnya. Iya Mas Jadi. Iya, betul. Itu jadi pahala itu. Saya mau tidur biar nanti nanti malam saya bisa terawih, bisa lama terawihnya. Habis orang terawih selesai, saya mau lanjut lagi terawih. Biar saya kuat ibadah di malam hari. Itu jadi pahala tidur di siang harinya begitu. Kira-kira begitu ya Mas ya? Oh iya Mas, silakan. Generasi Islam yang pertama itu kan generasi yang nah, kira-kira amalan-amalan ibadah puasa seperti mereka itu seperti apa biar kita paham dan biar kita ikuti. Iya, iya. Karena kan sampai lagi awal generasi Islam yang luar biasa. Nah, akan kita mereka. Ya. Ini belum ditawarin udah pada ngambil aja. Maksudnya saya belum makan ya udah pada makan ya. Banget. Saya lapar. Jadi ini kembali lagi ke tadi ya. Kalau di zaman Nabi banyak orang yang baik, banyak orang yang ibadahnya bagus gitu. Mungkin kita ngelihatnya ya wajar lah mereka hidup sama Nabi. Nabi punya sahabat yang imannya juga tinggi-tinggi gitu. Hebat-hebat ya wajar lah banyak orang yang bagus ketika itu. Mungkin kalau kita gitu ya menilainya begitu gitu, wajar. Sedangkan kita hidup di akhir zaman. Betul nggak? Hidup di akhir zaman banyak orang yang bulunya bulu domba tapi sebenarnya dia serigala. Gitu. Banyak yang namanya Islam tapi kelakuannya nggak seperti orang Islam. Banyak yang KTP-nya Islam dan seterusnya, begitulah kita. Orang Islamnya banyak tapi belum tentu dia mukmin, beriman. Itulah kita hidup di zaman orang yang mayoritas Islam sekarang ini, tapi belum tentu orang Islam itu mukmin, beriman. Ya, kualitasnya rendah. Nah, bagaimana nih kita nih? Justru kita kembali ke yang tadi itu. Kalau kita hidup di akhir zaman, di zaman yang fitnah, di banyak kesulitan, godaan-godaan tadi, terus kita bisa menguatkan puasa kita, menguatkan ibadah kita dalam kondisi yang di sini banyak sekali fitnahnya, godaannya, tapi kita bisa tetap menjalankannya, itu pahalanya luar biasa. Saya ada sebuah hadis ya, mudah-mudahan nggak salah di sini. Di mana hadis itu Pak Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan ada umat kaum yang pahala mereka itu 50 kali lipat daripada pahala kalian. Pahala mereka itu 50 kali lipat dibanding pahala kalian. Siapa mereka? Nah, itu orang yang nggak ngelihat Nabi, nggak ketemu Nabi, nggak pernah bersapa dengan Nabi. Mereka hanya orang yang mendengar Nabi, ya nggak? Kita kan cuma dengar aja tuh. Terus kita dengar atau mengikuti hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi gitu. Tapi mereka menjalaninya, walaupun nggak pernah ngelihat, nggak pernah ketemu, dan jaraknya terlalu jauh. Tapi mereka mau mengimani ajaran Nabi. Itulah mereka yang pahalanya 50 kali lipat dibanding pahala para sahabat. Jadi kita ini di akhir zaman kalau mau ada sebuah hadis juga bilang nanti di akhir zaman itu orang memegang kebenaran itu seperti
seseorang memegang bara api. Gitu. Nah itulah kita mungkin sholatnya biasa, tapi puasanya biasa. Tapi yang menjadi istimewa adalah kita masih mau sholat, kita masih mau ngaji kayak gini. Di saat kita sedang berpacu dengan orderan, tapi kita mau menyempatkan, ini hebat nggak tuh? Luar Berpacu biasa. dengan orderan, tapi mau ngaji seperti ini kan udah hebat. Gitu. Di saat kita juga capek sebenarnya kayak Pak Asep nih dari pagi udah ada di mana, siang di mana, malam udah ada di mana. Masih menyempetin kemari. Dalam keadaan capek masih bisa seperti ini. Itu kan luar biasa. Kalau mau berpikir orang-orang umum, jam-jam segini pengennya kelonan sama istri muda, gitu ya. Pak Agun ini, Pak Agun. Iya nggak tuh? Seperti itu. Kalau orang-orang umum itu, ya kalau malam-malam gini nongkrong di kafe, ngobrol-ngobrol itu sambil main Mobile Legends, itu enggak. Tapi ada orang yang masih mau ngaji, mau baca Quran, mau bahas ini dan itu gitu. Mau bersama-sama berdakwah. Itu luar biasa, teman-teman. Makanya mari kita motivasi diri kita dengan kegiatan seperti ini. Ini adalah waktu yang berkah yang Allah berikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira gitu mungkin. Setelah ini makanan udah siap. Kalau makanan udah siap itu nggak boleh lama-lama katanya. Dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian malam ini. Mudah-mudahan menjadi ini ya, menambah ilmu kita dari pertanyaan yang berat sampai yang ringan sudah dijawab oleh Ustaz kita. Marilah pengajian ini kita tutup membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.